Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devtian Alifadilah dari kelas 12 animasi. Saya akan memenuhi tugas praktek agama Islam yang diampu oleh Pak Sihabuddin Ahmad dan membawakan ceramah mengenai kedudukan Al-Quran sebagai ilmu dan informasi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita bersyukur atas rahmat serta kasih sayang yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua selaku umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah seperti sekarang ini. Pada ceramah singkat kali ini, khotib akan membahas mengenai kedudukan Al-Quran sebagai sumber ilmu dan informasi. Sebab tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kita tidak dapat hidup tanpa adanya ilmu. Seperti yang kita ketahui, Allah menciptakan alam semesta dengan sunatullah yang ada yang bisa dipahami oleh manusia melalui penelitian. Dengan memahami hukum-hukum alam ini, manusia bisa membangun peradaban yang baik. Namun masalahnya, kalau manusia diciptakan hanya bisa menjangkau atau meneliti hukum-hukum material atau imaterial tertentu saja. Ada hukum alam yang tidak bisa dijangkau, contohnya akhirat, surga dan neraka. Al-Quran sebagai wahyu Allah menjadi salah satu sumber data yang penting kedudukannya untuk memahami hukum-hukum alam, terutama yang tidak bisa dijangkau tadi. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai sumber data, ini akan dapat memahami realitas materi dan imateri, baik dunia maupun akhirat secara tepat dan benar. Sedangkan bagi yang menolak terhadap Al-Quran akan menghantarkan manusia pada kesalahan pemahaman terhadap realitas dan berujung salah berperilaku. Misalnya, ada orang menolak informasi dari Al-Quran tentang adanya akhirat. Yang sebenarnya kita ketahui, akhirat itu memang ada dan terjadi suatu hari nanti. Orang ini menganggap hidupnya hanya sampai di dunia saja. Ini menyebabkan mereka tidak takut akan berbuatnya kerusakan di muka bumi ini, karena meyakini bahwa setelah mati tidak ada hari pembalasan. Hanya ada dunia saja, alam dunia saja. Dikisahkan dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan manusia pertama, yakni Adam dan Hawa, yang kemudian dipersilahkan tinggal di surga. Namun karena melanggar larangannya, yaitu makan buah kulit, mereka kemudian diturunkan ke bumi. Allah kemudian berpesan jika nanti petunjuk Allah akan datang, mereka harus mengikutinya jika ingin selamat. Seperti pada Quran surat Al-Baqarah ayat 38. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu nanti, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Pada ayat ini berisikan petunjuk Allah yang kemudian tidak hanya diberikan kepada Nabi Adam, tetapi juga pada para nabi setelahnya. Al-Quran turun sebagai petunjuk untuk membantu Nabi memecahkan berbagai problematika dakwah di masa itu. Maka segala petunjuk yang tertulis di dalam Al-Quran adalah meliputi masalah-masalah yang dialami Nabi. Petunjuk Allah diberikan sebagai bukti kebijaksanaan Allah agar umat manusia bisa selamat di dunia dan mendapat balasan yang baik di akhirat. Selain sebagai petunjuk, Al-Quran juga memiliki kedudukan pada sains sebagai sumber informasi dan ilmu. Al-Quran dan sains bagi umat manusia kedudukannya adalah saling melengkapi, bukan dipilih salah satu atau bahkan dipertentangkan atau dipermasalahkan. Al-Quran sebagai sumber ilmu dan informasi digunakan namun tidak meninggalkan penelitian terhadap realitas alam. Al-Quran sebagai petunjuk, jumlah ayatnya terbatas, sedangkan sunatullah yang hukum-hukum alamnya itu banyak sekali.
Bahkan Allah menginformasikan dalam Al-Quran, jika air laut dijadikan tinta, tidak mungkin cukup untuk menulis ilmu Allah. Maka umat manusia perlu melakukan penelitian sendiri jika ingin mengetahui hukum-hukum alam semesta untuk memecahkan masalah maupun untuk membangun peradaban. Demikian, wahyu sebagai petunjuk memiliki kedudukan yang penting bagi manusia. Ada beberapa realitas penting yang harus diketahui manusia, tapi tidak bisa dijangkau oleh akal. Dan ini hanya bisa didapatkan dari wahyu Allah. Maka, manusia yang menolak Al-Quran sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan akan mengalami kegagalan memahami realitas yang berujung pada kesalahan dalam berperilaku. Selain itu, ilmu Allah yang disampaikan melalui Al-Quran juga memiliki nilai kualitas yang sangat tinggi untuk pemecahan-pemecahan masalah yang ada. Maka, jadikanlah Al-Quran sebagai sumber ilmu dan informasi yang mutlak dan harus kita lakukan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.